Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Bab 3227, Aurora. Bab 8436 sampai bab 8440. Kata-kata Lin Wanner juga memberi inspirasi pada Ye Chen. Dia merenung sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Meng Changsheng terobsesi dengan keabadian sepanjang hidupnya, dia masih memiliki sisa emosi dan keinginan. Ketika dia bertanya bahwa dia baru saja mencapai hasil, dia memang melakukan perjalanan khusus kembali untuk memenuhi janjinya kepada leluhur keluarga Jiang. Sayangnya leluhur keluarga Jiang tidak cukup beruntung untuk menunggunya beberapa hari. Kemudian dia mengasingkan diri di Gunung Siwanda. Namun dia gagal untuk menjauhkan diri dari urusan duniawi dan hiruk-pikuk dunia. Ketika dia melihat senior Lin dan Wu Feiyan diburu oleh tentara Qing, dia adalah orang Cina Han dan mengulurkan kasihnya kepada mereka. Sepertinya dia memberikan cincin itu kepada senior Lin dengan harapan dia bisa membantu dinasti Han. Kalau dipikir-pikir, dia tidak hanya mengatakannya dengan santai. Mungkin menurutnya, cincin itu benar-benar memiliki kemungkinan untuk membantu dinasti Han. Dinasti Han di era itu. Jika tidak, bagaimana seseorang yang hanya memiliki satu fungsi teleportasi bisa mengalahkan jutaan pasukan dinasti Qing di saat krisis? Setelah mengatakan ini, dia bertanya kepada Lin Wanner, kemampuan tersembunyi apalagi yang menurut Nona Lin dimiliki cincin ini? Lin Wanner berkata, budak lain tidak berani mengatakannya. Tetapi formula dari pil 100 putaran dan ribuan pengembalian harus terkait dengan cincin itu. Motivasi terbesar Wu Feiyan untuk ingin mendapatkannya adalah untuk mendapatkan formula untuk 100 pil berputar dan ribuan pengembalian dan membuka miliknya sendiri dalam 500 tahun ke depan. Ye Chen mengangguk, mendecakkan bibirnya dan berkata, mungkin itu masih merupakan senjata ajaib yang berisi formasi serangan. Tapi saya belum cukup kuat dan belum bisa menemukan kemampuannya di area ini. Saat dia berbicara, Ye Chen memegang kemudi dengan satu tangan, mengeluarkan cincin dari sakunya dengan tangan lainnya, memegangnya di ujung jarinya, dan berkata dengan ragu, ketika Meng Changsheng menyerahkan cincin itu kepada senior Lin, tentara Qing telah menyapu dataran tengah. Jika dia benar-benar berpikir benda ini dapat membantu senior Lin mendukung dinasti Han, maka benda itu pasti memiliki kekuatan untuk menahan jutaan tentara. Ye Chen tiba-tiba merasa rindu. Jika spekulasi ini benar, maka cincin ini seharusnya merupakan artefak. Tentu saja, kemampuan teleportasi ekstrim memang sangat kuat, tapi sepertinya lebih seperti skill pasif penyelamat nyawa. Jika Anda mengandalkan skill pasif ini untuk menggulingkan istana Qing di era itu, saya khawatir setidaknya ada puluhan ribuan atau bahkan ratusan ribu orang akan mati. Selain itu, fungsi cincin ini tidak dapat digunakan berulang kali dengan cara ini. Setelah setiap kali digunakan,
Sejumlah besar energi spiritual harus disuntikkan ke dalamnya. Aku masih setengah mati dalam pemulihan dari luka-lukaku, dan bahkan diriku sendiri tidak dapat pulih. Mencoba memulihkan cincin itu bahkan lebih merupakan sebuah fantasi. Oleh karena itu, jika cincin itu hanya memiliki kemampuan ini, Meng Changsheng memberikannya kepada Lin Zulu dan memintanya keluar untuk membantu dinasti Han sendirian. Ini setara dengan serangga berkepala 9 dalam perjalanan ke barat yang berkata kepada Benbo Erba, "Pergi dan bunuh Biksu Tang dan murid-muridnya," adalah hal yang tidak masuk akal. Pada saat ini, Lin Waner bertanya kepada Ye Chen, "Tuan muda telah menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya sebelumnya. Tetapi pernahkah Anda menguji berapa banyak energi spiritual yang dapat ditampungnya?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Siapa yang berani terus mencobanya? Setiap kali saya mencobanya, itu dapat menghabiskan hampir seluruh energi spiritual saya dalam waktu singkat. Saya menggunakan pil Peiyuan untuk mengisi kembali energi spiritual saya. Ini akan menghabiskan semuanya dalam sekejap. Saya telah mengulanginya beberapa kali dan masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Rasanya tidak ada jumlah energi spiritual yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti jurang maut pil Peiyuan saya terbatas. Jadi saya belum pernah mencobanya. Lin Waner mengangguk sedikit untuk memahami. Aura sangat berharga. Sungguh menyedihkan jika harus mencobanya tanpa henti. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Tetapi Tuan muda, bagaimanapun juga, cincin ini menyelamatkan nyawa Tuan muda. Jika Tuan muda tidak menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya pada awalnya, saya khawatir cincin itu tidak akan memainkan peran yang menentukan dalam hal ini. Oleh karena itu, keluarga budak merasa bahwa meskipun Tuan muda meningkatkan kekuatannya, investasi dalam cincin itu pasti akan dihargai di masa depan. Itu menyelamatkan Tuan muda sekali dan pasti tidak akan mengecewakannya di masa depan." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Setelah saya kembali ke Tiongkok, saya akan meluangkan waktu untuk menyempurnakan kumpulan Yuan Pui dan lainnya. Kemudian saya akan keluar dan membuat kumpulan Yuan Pui dan saya ingin melihat apa efeknya sudah." Kendaraan itu melaju selama hampir 10 jam di malam Nordik. Setelah kurang dari 2 jam siang hari, kendaraan itu segera berubah menjadi hitam pekat. Demi kenyamanan, keduanya memutuskan untuk langsung menuju rumah peristirahatan keluarga kerajaan Nordik setelah sampai di Lingen. Rumah peristirahatan keluarga kerajaan Nordik dibangun di lereng landai puncak bukit di bagian utara Lingen. Sebuah jalan setapak mengarah langsung ke kaki gunung, dan jalan di depannya diblokir oleh gerbang besi. Ye Chen mengeluarkan kunci yang diberikan kepadanya oleh pengurus keluarga kerajaan Nordik, keluar dari mobil, membuka gerbang besi, dan kemudian berkendara ke atas gunung. Pegunungan di sini tidak terlalu tinggi atau curam. Sebaliknya pegunungan di sini seperti semangkuk nasi yang terbalik di atas meja.
Rumah liburan keluarga kerajaan Nordik ini merupakan bangunan kayu yang sangat sederhana dan elegan. Rumahnya sangat besar, dengan 9 kamar tidur, dan ruang tamu, ruang belajar, dan ruang Audio makan. milik Sopter Ye Channel. Chen dan Lin Waner memarkir mobil di depan pintu rumah liburan dan membuka pintu dengan kunci. Meskipun sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sini, keluarga kerajaan memiliki personel khusus yang datang ke pintu secara teratur untuk memberikan ventilasi dan bersih, sehingga ruangan bersih, dan cuaca di sini relatif kering, sehingga tidak ada bau aneh di dalam kamar. Di tengah ruang tamu yang besar, terdapat perapian sungguhan. Berbeda dengan banyak orang di kota yang menggunakan perapian sebagai elemen dekorasi, perapian di sini adalah sumber pemanas sebenarnya untuk sebuah rumah. Di musim dingin, pegunungan tertutup salju dan udara dingin datang dari utara. Jadi cuaca di sini juga sangat dingin. Ye Chen melihat beberapa kayu bakar cincang di samping perapian, jadi dia mengambil beberapa dan menyalakannya. Saat api di perapian menyala semakin terang, rasa dingin di rumah liburan berangsur-angsur hilang, dan secara bertahap mencapai suhu yang nyaman. Lin Waner mengunjungi tata letak dan struktur rumah liburan dan kembali dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan, kamar-kamar di sini sangat bagus dan lengkap. Setiap lantai memiliki suite besar yang mirip dengan kamar tidur utama. Jika Anda tidak ada keberatan, kenapa kamu tidak tinggal di sini? Kamar terbesar di lantai pertama. Keluarga budak tinggal di sebelah tuannya." Ye Chen berkata dengan santai, "Aku akan menyerahkan kamar terbesar padamu. Aku akan tidur di kamar sebelahmu." Lin Waner tidak menolak, tapi berkata kepada Ye Chen sambil tersenyum, "Semuanya terserah pengaturan tuannya." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk Audio tidak milik melihat Sopter keluar Channel. jendela dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, lihat, aurora." Ye Chen mendengar suara itu dan melihat sekeliling, dan melihat di luar jendela di sisi utara rumah liburan. Di udara tidak jauh, cahaya aneh, sebagian besar berwarna hijau dan dilengkapi dengan warna, muncul udara dan terus berubah. Ini sangat mirip dengan fenomena ionisasi tertentu yang dilihat oleh para peneliti ilmiah. Dan ketika fenomena ini menyebar ke seluruh langit dan bumi di depan mata Anda, guncangannya sungguh membuat jantung berdebar-debar. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihat aurora, indah dan mengharukan, tapi juga penuh misteri. Lin Waner dengan bersemangat meraih tangan Ye Chen dan berseru, "Tuan, ayo keluar dan menonton." Ye Chen datang ke sini hanya untuk menonton aurora bersama Lin Waner. Jadi bagaimana dia bisa menolak? Jadi dia pergi bersamanya. Saya sedang mengamati dari jendela di dalam rumah, kurang lebih memandang langit dari dalam sumur. Setelah saya keluar, saya menyadari bahwa aurora yang tiba-tiba muncul membentang di seluruh langit malam. Aurora yang berputar dan berkedip seperti selubung mimpi yang terjepit di antara langit dan bumi, membuat Ye Chen terpesona. Lin Waner hanya bisa menghela nafas. Rumah yang dipinjamkan Ratu Helena kepada kami sangat sempurna.
Kami dapat mengamati sebagian besar aurora dari jarak dekat tanpa harus melewati pegunungan. Dan mereka yang tinggal di bawah pegunungan menginginkannya. Itu tidak mudah untuk melihat aurora. Pemandangannya tidak hanya terhalang oleh gunung, tetapi Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendaki gunung. Ye Chen tersenyum dan setuju. Tampaknya keluarga kerajaan Nordik membeli lokasi terbaik di negara ini untuk melihat aurora. Saat dia berbicara, Ye Chen tiba-tiba merasakan sakit berdenyut yang tidak dapat dijelaskan di kepalanya. Ada suara mendengung, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari otaknya. Saat dia menggosok pelipisnya, Lin Waner tiba-tiba menunjuk ke langit dan berseru, "Cepatlah, Tuan. Lihat, penampilan aurora telah berubah." Bersambung.